Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kita kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari makalah kita yang berjudul Manfaat Minum Jamu bagi Kesehatan Santri Nazahatul Ulama. Jadi di sini saya sebagai moderator yang akan mengatur jalannya presentasi hari ini dan sebagai penyaji 1. Saya Sabinatun Najah, penyaji kedua. Saya Rifki Rufaida sebagai ketiga. Dan saya Maulida sebagai penyaji keempat. Jadi di sini kalian tahu apa manfaat itu, apa jamu itu? Jadi jamu itu merupakan salah satu warisan bangsa. Bukan hanya dari konsep obat atau kesehatan, tetapi juga budaya. Budaya minum jamu ini masih terpelihara di Indonesia. Bahan baku obat herbal terdiri dari berbagai jenis tanaman yang mempunyai khasiat obat berbentuk daun rimpang, kulit kayu, buah, dan bunga. Bahan-bahan tersebut dapat digunakan dalam bentuk segar, kering, atau simpalisia. Simpalisia adalah bahan alami yang belum mengalami pengolahan apapun. Jadi, simpalisia dapat dimanfaatkan untuk pembuatan jamu serbuk, jamu gendong, dan jamu ramuan pribadi yang dikonsumsi dengan direbus atau diseduh. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Safina. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Rumusan masalah dibagi menjadi 4. 1. Apa pengertian jamu? 2. Bagaimana proses pembuatan jamu? 3. Apa saja kandungan dan vitamin di dalam jamu? Dan keempat, apa manfaat minum jamu? Tujuan umum tentang pembuatan makalah ini adalah 1. Untuk mengetahui apa itu jamu. 2. Untuk mengetahui proses pembuatan jamu. 3. Untuk mengetahui apa saja kandungan dan vitamin di dalam jamu. Dan keempat, untuk mengetahui manfaat minum jamu. Manfaat makalah. Makalah ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, makalah ini berguna sebagai pengembangan tentang manfaat minum jamu bagi kesehatan santri Nazahatul Ulama. Secara praktis, makalah ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sebagai wahana penambah pengetahuan tentang manfaat minum jamu bagi kesehatan santri Nazahatul Ulama. 2. Pembaca atau guru sebagai media mata pelajaran bahasa Indonesia tentang manfaat minum jamu bagi kesehatan santri Nazahatul Ulama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Rufaida. Baik, saya akan membahas tentang pengertian jamu. Jamu merupakan ramuan tradisional kesehatan yang telah dikenal secara turun-menurun dan digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan. Penggunaan untuk jamu tradisional sering mendapat keluhan karena tingginya tingkat kontaminasi bakteri dan jamur. Bahan baku obat herbal terdiri dari sebagai jenis tanaman yang mempunyai khasiat obat, terbentuk daun rimpang, akar, kulit kayu, buah, dan bunga. Bahan-bahan tersebut dapat digunakan dalam bentuk segar, kulit, atau simplisia. Simplisia adalah bahan alami yang belum mengalami pengolahan apapun. Simplisia dapat dimanfaatkan untuk pembuatan serbuk jamu, jamu gendong, atau jamu ramuan pribadi yang dikonsumsi dengan direbus atau diseduh. Kalian tahu apa kebiasaan minum jamu? Banyak ditemukan pada masyarakat Jawa, baik pada ibu hamil, melahirkan maupun pasca melahirkan nifas. Proses dalam pembuatan jamu. Jamu yang sering kita kenal di pondok adalah kunyit asam. Berikut bahan-bahan dalam pembuatan kunyit asam. 100 gram kunyit, 500 gram asam jawa, 100 gram gula merah,
merawat dan membersihkan kulit. Meskipun bau jamu kulit asam sedikit menyengat, tapi tahanlah sedikit untuk mendapatkan manfaat yang luar biasa dari jamu ini. Jadi penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Sakinah. Baik, saya akan menjelaskan manfaat minum jamu. Manfaat minum jamu berdasarkan jenis tanamannya ada beberapa bahan. 1. Kunyit, 2. Jahe. Kunyit telah digunakan sejak lama dalam pengobatan tradisional, terutama dalam bentuk ramuan kunyit asam. Manfaat tersebut berasal dari kandungan kurkumin di dalamnya. Selain itu, kunyit juga diketahui dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi, mencegah penyakit jantung, dan menurunkan risiko terkena kanker. 2. Jahe. Sama seperti kunyit dan temulawak, jahe juga telah lama digunakan sebagai bahan baku dalam pengobatan tradisional. Digunakan untuk meningkatkan nafsu makan dan mengobati beberapa penyakit seperti gangguan lambung, hati, sembelit, radang sendi, wasir, keputihan, hingga demam pada anak, dan lain-lain. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Rufaidah. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari tadi. 1. Batu berdahak. Untuk mengatasi batu berdahak, Anda bisa mencoba resep berikut ini. 1. Seduluhan biji adas halus dengan dosis 2 kali 3 kurang 7 gram atau hari. Rebusan air akar manis dengan dosis 1 kali 10 gram atau hari. Rebusan daun saga dengan dosis 3 kali 5 gram atau hari. 2. Sakit kepala. Jika ingin mengatasi sakit kepala, Anda dapat menggunakan tanaman inggu, bengle, dan daun kencur. Ketiganya diramu dengan cara dihaluskan dan ditempelkan pada pelipis sendal beting. Dosisnya adalah sebagai berikut. Inggu dengan dosis 1 kali 5 gram atau hari. Bengle dengan dosis 2 kali 5 gram atau hari. Daun kencur dengan dosis 1 kali 3 gram atau hari. 3. Wasir. Berikut ini adalah beberapa ramuan jamu yang dapat digunakan untuk mengatasi wasir. Rebusan 1. Rebusan daun ungu dengan dosis 1 kali 7 lembar daun atau hari. Rebusan daun ilet dengan dosis 1 kali 25 gram atau hari. 4. Perut kembung. Anda dapat mengatasi perut kembung dengan ramuan bahan-bahan berikut ini. 1. Seduhan jahe dengan dosis 2 kali 2,5 cm simpang atau hari. 2. Seduhan kunyit yang sudah dihaluskan dan dilarutkan dengan dosis 3 kali 50 gram atau hari. 5. Pegel lino. Saat pegel lino perang, Anda dapat menggunakan ramuan jamu berikut ini untuk mengatasinya. 1. Seduhan daun simbiloto dengan dosis 15 lembar daun atau hari. Kunyit yang dihaluskan dan dilarutkan dengan dosis 3 kali 20 gram atau hari. Selanjutnya akan dibahas oleh Fadilah. Nah, jadi meski terbuat dari bahan-bahan alami, jamu belum tentu aman dan baik untuk kesehatan tubuh. Beberapa ramuan jamu mungkin saja berinteraksi dengan obat-obat yang diresepkan oleh dokter. Oleh karena itu, konsultasikan ke dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi jamu. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini adalah jamu tradisional ada di tengah-tengah masyarakat Jawa lebih dari 100 tahun yang lalu, dikembangkan di lingkungan istana atau keraton, yaitu Kesultanan di Yogyakarta dan Kasunanan di Surakarta. Kemudian diracikan jamu diperkenalkan pada masyarakat luas oleh dukun atau tabib. Ada 18 macam bahan yang berupa tumbuh-tumbuhan maupun rempah-rempah, dan ada 6 tahap yang dilakukan dalam proses
Baik, pembahasan saran akan dibahas oleh Maulida. Baik, saran dari presentasi kali ini yaitu 1. Pengobatan tradisional dengan jamu di dalam masyarakat Jawa diharapkan dapat menjadi tujuan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. 2. Masyarakat Jawa seharusnya mengetahui sejarah jamu tradisional ada di tengah-tengah masyarakat Jawa, bahan-bahannya maupun proses. Baik, di sini selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi setiap kelompok harus bertanya minimal 2 pertanyaan. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan bertanya tentang apa manfaat dari jamu jahe. Di sini saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan jamu tersebut dan berikan contohnya. Baik, di sini kelompok kita akan menjawab pertanyaan dari setiap kelompok. Pertanyaan pertama tadi dari Mbak Nuraini yang akan dijawab oleh Riki. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nuraini dari kelompok 3. Apa manfaat dari jamu jahe? Manfaat dari jamu jahe yaitu dapat menurunkan kolesterol tinggi. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Mbak Mega Syakira yang akan dijawab oleh Samina. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kedua. Jadi jamu serbuk adalah bahan-bahan alami yang belum mengalami pengolahan apapun, yang mempunyai khasiat obat berbentuk daun rimpang, akar maupun kulit kayu. Contohnya pada jamu kunyit asam. Jadi cukup sekian presentasi dari hasil makalah kami. Kurang lebihnya Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kita kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari makalah kita yang berjudul Manfaat Minum Jamu bagi Kesehatan Santri Nazahatul Ulama. Jadi di sini saya sebagai moderator yang akan mengatur jalannya presentasi hari ini dan sebagai penyaji 1. Saya Sabinatun Najah, penyaji kedua. Saya Rifki Rufaida sebagai ketiga. Dan saya Maulida sebagai penyaji keempat. Jadi di sini kalian tahu apa manfaat itu, apa jamu itu? Jadi jamu itu merupakan salah satu warisan bangsa. Bukan hanya dari konsep obat atau kesehatan, tetapi juga budaya. Budaya minum jamu ini masih terpelihara di Indonesia. Bahan baku obat herbal terdiri dari berbagai jenis tanaman yang mempunyai khasiat obat berbentuk daun rimpang, kulit kayu, buah, dan bunga. Bahan-bahan tersebut dapat digunakan dalam bentuk segar, kering, atau simpalisia. Simpalisia adalah bahan alami yang belum mengalami pengolahan apapun. Jadi, simpalisia dapat dimanfaatkan untuk pembuatan jamu serbuk, jamu gendong, dan jamu ramuan pribadi yang dikonsumsi dengan direbus atau diseduh. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Sakina. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Rumusan masalah dibagi menjadi 4.
1. Apa pengertian jamu? 2. Bagaimana proses pembuatan jamu? 3. Apa saja kandungan dan vitamin di dalam jamu? Dan keempat, apa manfaat minum jamu? Tujuan makalah. Tujuan umum tentang pembuatan makalah ini adalah 1. Untuk mengetahui apa itu jamu. 2. Untuk mengetahui proses pembuatan jamu. 3. Untuk mengetahui apa saja kandungan dan vitamin di dalam jamu. Dan keempat, untuk mengetahui manfaat minum jamu. Manfaat makalah. Makalah ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, makalah ini berguna sebagai pengembangan tentang manfaat minum jamu bagi kesehatan seperti nasihat gelap. Secara praktis, makalah ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sebagai wahana penambah pengetahuan tentang manfaat minum jamu bagi kesehatan santri nasihat gelap. 2. Pembaca atau guru sebagai media mata pelajaran bahasa Indonesia tentang manfaat minum jamu bagi kesehatan santri nasihat gelap. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Rufaidah. Baik, saya akan membahas tentang pengertian jamu. Jamu merupakan ramuan tradisional kesehatan yang telah dikenal secara turun-temurun dan digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan. Penggunaan untuk jamu tradisional sering mendapat keluhan karena tingginya tingkat kontaminasi bakteri dan jamur. Bahan baku obat herbal terdiri dari sebagai jenis tanaman yang mempunyai khasiat obat, terbentuk daun, rimbang, akar, kulit kayu, buah, dan bunga. Bahan-bahan tersebut dapat digunakan dalam bentuk segar, kulit atau simplicia. Simplicia adalah bahan alami yang belum mengalami pengolahan apapun. Simplicia dapat dimanfaatkan untuk pembuatan serbuk jamu, jamu gendong, atau jamu ramuan pribadi yang dikonsumsi dengan direbus atau diseduh. Kalian tahu apa kebiasaan minum jamu? Banyak ditemukan pada masyarakat Jawa, baik pada ibu hamil, melahirkan maupun pasca melahirkan nifas. Proses dalam pembuatan jamu. Jamu yang sering kita kenal di lingkungan pondok adalah kunyit asam. Berikut bahan-bahan dalam pembuatan kunyit asam. 1. 100 gram kunyit, 500 gram asam jawa, 100 gram gula merah, 2 sendok gula pasir, 700 ml air. Cara membuat. 1. Parut kunyit yang sudah dibersihkan. 2. Tambahkan air pada parutan kunyit sambil diperas hingga keluar sarinya. 3. Campur seluruh bahan lalu rebus hingga airnya mendidih. 4. Setelah mendidih, angkat dan dinginkan. Dan yang kelima, jamu kunyit asam siap dihidangkan lebih nikmat jika disajikan dingin. Nah, jadi setelah kalian mengetahui proses pembuatan jamu, kalian juga harus tahu dan mengetahui kandungan dan vitamin di dalam jamu. Jamu kunyit asam biasanya banyak diminum oleh wanita.
jenis tanamannya ada beberapa bahan. 1. Kunyit, 2. Jahe. Kunyit telah digunakan sejak lama dalam pengobatan tradisional, terutama dalam bentuk ramuan kunyit asam. Manfaat tersebut berasal dari kandungan kurkumin di dalamnya. Selain itu, kunyit juga diketahui dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi, mencegah penyakit jantung, dan menurunkan risiko terkena kanker. 2. Jahe. Sama seperti kunyit dan temulawak, jahe juga telah lama digunakan sebagai bahan baku dalam pengobatan tradisional. Digunakan untuk meningkatkan nafsu makan dan mengobati beberapa penyakit seperti gangguan lambung, hati, sembelit, radang sendi, wasir, keputihan, hingga demam pada anak, dan lain-lain. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Rufaidah. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari tadi. 1. Batu berdahak. Untuk mengatasi batu berdahak, Anda bisa mencoba resep berikut ini. 1. Seduhan biji adas halus dengan dosis 2 kali 3 kurang 7 gram atau hari. Rebusan air akar manis dengan dosis 1 kali 10 gram atau hari. Rebusan daun saga dengan dosis 3 kali 5 gram atau hari. 2. Sakit kepala. Jika ingin mengatasi sakit kepala, Anda dapat menggunakan tanaman inggu, bengle, dan daun kencur. Ketiganya diramu dengan cara dihaluskan dan ditempelkan pada pelipis hingga kering. Dosisnya adalah sebagai berikut. Inggu dengan dosis 1 kali 5 gram atau hari. Bengle dengan dosis 2 kali 5 gram atau hari. Daun kencur dengan dosis 1 kali 3 gram atau hari. 3. Wasir. Berikut ini adalah beberapa ramuan jamu yang dapat digunakan untuk mengatasi wasir. Rebusan 1. Rebusan daun ungu dengan dosis 1 kali 7 lembar daun atau hari. Rebusan daun ilet dengan dosis 1 kali 25 gram atau hari. 4. Perut kembung. Anda dapat mengatasi perut kembung dengan ramuan bahan-bahan berikut ini. 1. Seduhan jahe dengan dosis 2 kali 2,5 cm simpang atau hari. 2. Seduhan kunyit yang sudah dihaluskan dan dilarutkan dengan dosis 3 kali 50 gram atau hari. 5. Pegel lino. Saat pegel lino perang, Anda dapat menggunakan ramuan jamu berikut ini untuk mengatasinya. 1. Seduhan daun simbiloto dengan dosis 15 lembar daun atau hari. Kunyit yang dihaluskan dan dilarutkan dengan dosis 3 kali 20 gram atau hari. Selanjutnya akan dibahas oleh Fadilah. Nah, jadi meski terbuat dari bahan-bahan alami, jamu belum tentu aman dan baik untuk kesehatan tubuh. Beberapa ramuan jamu mungkin saja berinteraksi dengan obat-obat yang diresepkan oleh dokter. Oleh karena itu, konsultasikan ke dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi jamu. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini adalah jamu tradisional ada di tengah-tengah masyarakat Jawa lebih dari 100 tahun yang lalu, dikembangkan di lingkungan istana atau keraton, yaitu Kesultanan di Yogyakarta dan Kasunanan di Surakarta. Kemudian dirancangkan jamu diperkenalkan pada masyarakat luas oleh dukun atau tabib. Ada 18 macam bahan yang berupa tumbuh-tumbuhan maupun rempah-rempah, dan ada 6 tahap yang dilakukan dalam proses pembuatan jamu tradisional, yaitu memilih bahan, menimbang atau menangkap bahan, dan mencuci bahan, menyiapkan peralatan, serta menghaluskan bahan dan merebus bahan yang sudah dihaluskan, termasuk di dalam proses memberi garam, mencicipi, menyaring, dan mengisi jamu ke dalam wadah botol. Jadi
ada di tengah-tengah masyarakat Jawa. Bahan-bahannya menggun proses. Iya, Hana. Baik, di sini selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi setiap kelompok harus bertanya minimal 2 pertanyaan. Baik, proses selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan bertanya tentang apa manfaat dari jamu jahe. Di sini saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan jamu tersebut dan berikan contohnya. Baik, di sini kelompok kita akan menjawab pertanyaan dari setiap kelompok. Pertanyaan pertama tadi dari Mbak Nuraini yang akan dijawab oleh Riki. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nuraini dari kelompok 3. Apa manfaat dari jamu jahe? Manfaat dari jamu jahe yaitu dapat menurunkan